lumayan sepanjang sekitar hampir berapa kilo ya, ini aku lupa. Itu hampir 7 sampai 10-an kilo. Karena lumayan nanjak dan rame jalurnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau berangkat ke Madiun. Bapak, monggo. Oke, kita berangkat via Telakung. Turun di apa sih namanya, ya Allah, Museum Angkut bawahnya. Jadi nggak lewat jalan utama. Jadi kita masih nanjak terus ini. Sekitar 1200 mdpl dari 500 mdpl. Oke, nanti kita lihat view-nya ya. Sekilas saja. Lewat Coban Putri atau air terjun Putri atau Curug Putri. Kali ini saya bawa Magenta, bawa seperti biasanya 67 dan 40 sama 27 AH dengan voltase yang sama di paralel, tapi hanya beda di ini aja, apa namanya itu, kalau secara voltase sama, yaitu di 87,6. Yang sulit di sini nanti mungkin turunannya, bukan naiknya. Kalau naiknya sih nggak terlalu. Turunnya yang takutnya itu ngelos, malah kebanyakan. Ini posisi nanjak terus ini. Bawa baterai sekitar berapa ini nih, karena nanti di Madiun saya mengupgrade Magenta dengan baterai 30 Ah. Ini yang saya bawa sekarang, yang sudah saya rakit versi lontong. Baterainya lumayan cukup bagus, stabil dengan charging cloud, yaitu di sekitar 5 ampere semalam. Belum saya pakai, saya nggak paralel karena masih ada 40 Ah, jadi saya nggak paralel. Yang pasti kalau naikkan begini akan menguras baterai ya, apalagi kalau bobot yang terlalu besar, itu pastinya akan sering overheat. Kemarin saya ke Jengkoang itu boncengan, itu overheat karena saya menggunakan IM50. Jadi apa namanya, udah cukup
Ini bentuknya sepeda, bukan motor ya. Makanya desainnya untuk satu rider aja. Kalau buat boncengan, apalagi sama istri, wah udah nggak muat. Magenta tuh bagus soalnya, apa namanya, secara rangka, desain, dan dia timeless gitu. Dipandangnya kayak Honda Zoomer. Sedangkan yang baru-baru, boy, saya ada yang 120 kilo. Waduh, itu terlalu modern kalau buat saya. Jadi nggak cocok lah ya. Buat saya yang suka jadul-jadulan gitu. Oke, nanti kita rekam lagi bro. Asik kan bro? Vibe-nya, aduh, mengingatkan saya yang sering dulu terabasan. Tapi karena motor KLX-nya belum jadi, cukup bersabar aja dulu. Karena ada beberapa pembenahan minor yang menurut saya itu agak sedikit terhambat ya. Nanti akan kita ini lumayan ini juga menguras baterai. Iya. Ini adalah titik tertinggi dari kendaraan ya, pakai motor atau mobil di Jalibar, Kota Batu. Yaitu tepatnya di dekat Gunung Panderman kalau orang bilang. Nah, ini tinggal turunnya yang PR. Karena lumayan agak curam. Agak ya, bukan belum benar curam. Agak curam. Karena kebanyakan di sini juga banyak yang ngelos, dan kalau naiknya lumayan effort. Sekitar antara hampir 45 derajat. Bapak ya, alon-alon rek. Ada banyak homestay di sini karena memang buat banyak, dan villa terutama di agrowisata, wisata Kusuma, wisata Agro Kusuma kalau nggak salah.
Cubes atau Cubis. Murah. Emang di sini banyak vilanya. Saya lumayan banyak pangkas perjalanan ya, karena memang naik ya. Jadi kalau ke Kota Batu lebih baik emang dari kota, karena kalau dari sini agak agak effort buat naiknya, nanjak soalnya. Dan perjalanannya cukup sekitar mangkas berapa kilo. Oke, nanti kita rekam lagi, bro. Oke, kita naik jak lagi ke jalur payung Sanggokerto ke arah Bumiaji. Pujon. Harusnya lewat jalur Kelemu, tapi kayaknya nggak dulu deh. Jalur Kelemu itu jalur yang paling ditakutkan karena nanjaknya lumayan, mangkas sekitar 5 kiloan. Kalau di sini jalur nyantai ya, karena sebenarnya buat San Maurian tuh enak, tapi nggak entah kenapa sekarang orang banyak yang milih ke arah Cangar. Karena vibe-nya lumayan agak menantang, pertama nanjak terus dia turun. Kalau ini di bawah itu nggak ada apa-apaan, ya paling cuman pasar gitu. Kalau di sana masih banyak ke bawah ke arah Mojokerto. Lumayan sepanjang sekitar hampir berapa kilo ya, ini aku lupa. Itu hampir 7 sampai 10-an kilo. Karena lumayan nanjak dan rame jalurnya. Agak sedikit effort kalau buat ke sini, kalau buat mobil ya. Dan banyak kawanan monyet di sini juga masih. Karena di atas memang namanya Gunung Panderman. Nah itu kawanan monyet masih ada banyak di sini. Kalau yang nggak biasa jalan sini ya gini. Nggak repot memang. Jalurnya berkelok-kelok dan menanjak. Karena di sini tuh macetnya. Nah, makanya nggak cocok buat San Mori sama orang-orang. Gitu ceritanya, Pak. Udah tinggal dikit lagi kok. Ini udah dikit perbatasan. Karena nanti habis ini ada gerbang. Ya, itu gerbangnya ada di sana. Kita ke depan langsung. Di sini nanti kita naik turun ke arah mana? Ngantang. Oke, nanti kita ini lagi karena udah hampir di Pujon, perbatasan Kota Batu
Kabupaten Malang. Selamat jalan Kota Batu. Welcome to Kabupaten Malang. Ini vibes-nya dari Kecamatan Bujon. Dominasi turunan. Ya lebih banyak variasinya juga sekarang untuk naik turun. Mantap. Bah, susah. Iya. Kita masih nurun ya. Belum naik lagi maksudnya, karena kondisinya kita masih di atas. Untuk seputaran di Kota Batu atau di Kabupaten Malang yang mengarah ke Kota Batu, dominasinya adalah belokan dan tanjakan pastinya. Karena ini weekend, jadi lumayan rame. Long weekend loh ini. Mulai dari hari Jumat kemarin itu udah banyak yang berdatangan ke Kota Batu dan Kabupaten Malang, khususnya di Kota Batu itu lumayan banyak. Ada salah satu jalur yang ditutup dari Pacet Mojokerto karena ada beberapa longsoran, dan di daerah Trawas di Kabupaten Pasuruan, Pandaan. Ini biasanya dibuat arung jeram. Sama pengelola di sini, makanya banyak wisata di sini. Lokasinya masih tetap berbelok-belok karena ini memang di pegunungan, jadi iya tantangannya di belok-belokan kayak gini. Kalau pagi suasananya enak banget. Kalau cerah istimewa. Kalau hujan hati-hati karena cukup licin, apalagi penggunaan ban. Pemilihan ban ini harus juga hati-hati kalau pas waktu hujan-hujan. Apalagi kalau udah baru pertama kali bercampur debu dan itu sangat licin.
Kita nggak terlalu jalan nyantai aja. Karena tadi cukup menguras baterai. Cukup lumayan ramai jalannya. Kalau di weekday pasti sepi. Wah, di sini agak lengang, jadi kita main hajar aja udah. Baterai paling ya tinggal separuh sih. Masih ada ini kita ke Nganjuk. Karena ini masih nanjak, jadi ya tak batasin di 75 km per jam aja. Karena lumayan berat bawaannya. Ada baterai di sini 2 pack, yang satu rakitan buat Magenta. Yang Magenta mau dirakit ini sekarang nanti di Madiun. Bobotnya sih lumayan. Total hampir 40 sampai 50 kiloan. Makanya baterainya lumayan agak boros. Waduh. Ngaget-ngagetin aja bapak lu maju, gua puyeng. Berhentinya. Yoi, nanjak aja bisa sampai di 80 km per jam. Nah, habis ini nanti kita belokan lagi nih. Belokannya cukup nantang di daerah Kasembon yang arah mau ke Kediri. Aduh, enak itu. Setelah itu lurus tok. Oke, nanti aja kita rekam lagi ya pas belokannya ya. Ini udah mau masuk ke area Kasembon. Lumayan buat cornering. Istimewa pokoknya di sini. Anjing.
Gue paling kesel sama orang kayak gitu deh. Kalau nggak bisa, jangan jangan dipaksa. Lu nggak tahu kondisinya di depan tuh kayak gimana. Kalau emang lu udah tahu situasinya, monggo silakan. Tapi kalau lu nggak tahu situasinya, nggak usah memaksa. Kasihan orang lain. Lu juga kena. Ini di Pahit Jombok. Karena jalurnya lumayan sepi, jadi ya lewat jalur utama aja. Alhamdulillah sih cerah. Mudah-mudahan jangan sampai hujan. Di sini udah kesembon, istirahat dulu, ngerokok atau sarapan lah ya. Kayak sarapan di anu aja deh. Nanti makan siang sekalian di Nganjuk. Ya perkiraan di Nganjuk jam 11, jam 12. Jangan dilawan, ini cold diesel. Oke, nanti kita rekam lagi bro.